Bagaimana caranya kalau ada dosen pembimbing yang bertanya terkait dengan coba jelaskan penelitian pendahuluan yang ada di dalam skripsi saudara, apakah adik-adik bisa menjelaskan? Nah, kalau tidak bisa menjelaskan, saya akan berikan jawabannya seperti apa. Oleh karena itu, tetap stay tune di channel saya. Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini adik-adik, saya akan memberikan salah satu tips jawaban ketika misalnya dosen penguji saudara itu bertanya terkait dengan penelitian pendahuluan atau penelitian yang kajian-kajian terdahulu. Nah, seringkali ini bisa ditanyakan oleh dosen-dosen penguji. Ya, kenapa demikian? Karena dosen penguji itu ingin mengetahui seberapa jauh Anda bisa menguasai isi dari skripsi yang Anda buat tersebut. Nah, pertanyaannya itu muncul seperti ini biasanya. Apa alasan saudara memilih penelitian ini sebagai kajian terdahulu, ya? Atau misalnya, coba berikan suatu hal yang menarik kepada kami. Kenapa saudara itu melakukan penelitian ini sebagai kajian terdahulu? Nah, di beberapa mahasiswa itu seringkali menjawabnya seperti ini, ya. Nah, saya melakukan penelitian ini sebagai kajian terdahulu itu karena memang referensinya cukup terbatas, jadi itulah yang menjadi saya tertarik untuk melakukan penelitian terdahulu gitu. Nah, kalau Anda menjawabnya semacam ini, sudah pasti Anda akan dinilainya salah gitu ya. Kenapa demikian? Karena jawaban itu tidak mewakilkan, tidak menggambarkan keseluruhan dari apa yang sedang Anda lakukan sebenarnya. Jadi sebenarnya simpel saja ya, kalau kita mau menjawab ketika ada dosen penguji itu menanyakan terkait dengan penelitian ini sebagai penelitian terdahulu. Jadi adik-adik cukup bisa menjawabnya seperti ini ya. Ini versi saya, jadi Anda bisa kembangkan. Kalau misalnya tidak mau dikembangkan ya silakan dicatat kemudian dihafal, karena pertanyaan ini pasti akan muncul ya. Semua dosen penguji itu saya nggak tahu ya apakah punya pakem, tapi secara natural itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang semacam ini. Nah, ketika ada dosen penguji, jadi beberapa pun dosen penguji pasti ada salah satu yang menanyakan ini. Gitu. Jadi, berapapun dosen penguji Anda, kalau ada salah satu dosen yang bertanya terkait hal tersebut, untuk tidak menimbulkan banyak pertanyaan lagi, maka Anda bisa menjawabnya seperti ini. Baik, Bapak Ibu, saya akan mencoba menjawabnya sesuai dengan apa yang saya pahami. Awali dulu semacam itu ya. Nah, alasan saya memilih penelitian tersebut sebagai kajian terdahulu itu dikarenakan penelitian terdahulu yang dipilih itu memiliki relevansi dengan topik atau masalah yang saya teliti. Ingat, garis merahnya adalah relevansi. Ya, di bold. Jadi relevansi itu apa? Jadi ada hubungannya dengan penelitian saya yang saya lakukan. Gitu. Kalau di jawaban saya sebelumnya kan tidak ada hubungannya kan gitu. Hanya berdasarkan dari referensi-referensi yang terbatas, katanya seperti itu. Jadi harus ada relevansinya. Jadi kata kuncinya itu ada di relevansi. Nah, kemudian Anda lanjut lagi. Selain itu, penelitian terdahulu ini dapat membantu saya mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dalam literatur yang perlu diisi lagi. Nah, kata kunci di sini itu adalah kesenjangan. Ya, artinya ada gap ya antara peneliti yang sebelumnya dengan peneliti-peneliti yang lain yang masih relevan, yang masih saling berkaitan itu. Jadi ada kesenjangan. Kata kesenjangan bisa Anda ganti dengan gap ya, atau ada jarak yang yang panjang. Tetapi kalau Anda berbicara tentang atau menyampaikan dalam jarak, itu akan memunculkan pertanyaan yang lain. Maka yang paling aman itu adalah kesenjangan ya, digaris merahi ya, kesenjangan. Nah, kemudian Anda melanjutkan lagi dengan merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini dapat menemukan area
di mana penelitian baru dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Nah, kalimat kuncinya di sini adalah memberikan kontribusi yang signifikan. Itu kalimat benang merahnya. Jadi, ketika kita memberikan jawaban, itu khusus untuk yang penelitian pendahuluan, ada 3 komponen utama yang di dalamnya mencangkup dengan biar tidak menimbulkan pertanyaan yang lain dan dipastikan bahwa jawaban Anda itu top, ya. Jadi saya ulangi, yang pertama itu adalah relevansi, ya, antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Yang kemudian yang kedua itu adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan dari penelitian yang sebelum-sebelumnya dengan penelitian yang akan saya lakukan, ya. Ada kesenjangan antara penelitian-penelitian yang dahulu yang dilakukan sampai sekarang hingga Anda lakukan saat ini. Dan yang ketiga itu Anda tutup dengan memberikan kontribusi yang signifikan dari penelitian-penelitian yang Anda lakukan. Gitu. Jadi ada 3 komponen, ya, ada 3 komponen utama yang harus Anda susun di dalam sebuah kalimat. Nah, terserah seperti apa kalimatnya, tetapi 3 komponen ini tidak boleh hilang di dalam jawaban saudara. Saya ulangi lagi, jadi ada yang relevansi, kemudian ada kesenjangan antara penelitian terdahulu sama penelitian yang Anda akan lakukan atau yang Anda temukan, itu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah memberikan kontribusi yang signifikan. Itu jawaban yang paling aman dan tidak akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan di pertanyaan berikutnya. Oke? Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat adik-adik yang sedang menghadapi sidang skripsi, ya, yang akan menghadapi sidang skripsi. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.